Jatim. Kali ini kita telah bersama Bapak Wali Kota Bontang, Bapak Basri Rase, SIP. Seperti apa geliat investasi di Kota Bontang sebagai kota jasa industri di bidang kimia dan kondensat? Telah hadir bersama kami Bapak Wali Kota Bontang. Selamat pagi Bapak. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Siap kompak kita. Siap selalu Bapak. Pak Basri, mohon izin Pak, bagaimana seputar geliat investasi Pak di Kota Bontang pasca pandemi Covid ini, terutama Bontang sebagai kota jasa di bidang kimia dan juga kondensat Bapak? Ya, alhamdulillah pasca pandemi ini geliat Kota Bontang ini semakin baik dan semakin meningkat. Terbukti dari jumlah penanaman investasi di sini dari tahun 2021 2022 mengalami kenaikan. Ini apa berarti ketika ada kenaikan dari jumlah itu berarti otomatis bertambah pula investasi di Bontang. Dan kemarin ya saya katakan bahwa alhamdulillah kita juga bisa mendapatkan penghargaan dari Kemendagri terkait masalah daerah yang tingkat permintaan tinggi karena melihat ekonomi yang kita lakukan di sini. Kemudian yang satu yang tertinggal Pak, ini adalah mengenai udeng Pak yang menjadi khasnya Kota Bontang Pak. Nah itu mohon izin bisa diceritakan Bapak mengenai filosofi udeng ini yang sempat viral Pak dan juga sangat banyak mendapatkan apresiasi di Pemkot Bontang ini Bapak. Alhamdulillah, jadi saya ingin berani untuk bertransformasi. Jadi jangan hanya Bontang nanti dikenal sebagai kota industri yang berbasis kimia dan kondensat, tapi kita juga harus dikenal di sektor jasa. Nah makanya di pemerintahan kami ini kami coba mengembangkan pariwisata dan UMKM. Nah, alhamdulillah UMKM kita sungguh luar biasa dan di backup dengan berbagai SDM yang kreatif, termasuk dari saya punya legacy untuk bagaimana pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang ada memanfaatkan produk lokal. Dan kita harus terus berinovasi dan berkreasi untuk melihat tantangan ini. Contoh, sekarang ini dari dulu hanya sekitar 4-5 pembatik saja, sekarang sudah menjadi 11 pembatik. Dan kalau udeng ini dan batik kita kan itu batik-batik dimiliki oleh secara pribadi. Sekarang melalui program kami di UMKM itu telah melakukan sayembara terkait masalah batik khas Bontang khusus. Pemerintah Bontang yang punya termasuk udeng ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di sini. Ya, bisa. Udeng ini. Nah, udeng ini dengan kita punya legacy, pertama setiap Kamis harus memakai batik lokal dan udeng lokal. Terus yang kedua, ketika melakukan perjalanan dinas kemana siapapun, kita juga harus memakai batik lokal dan udeng lokal. Nah, dan ini juga kita berikan kepada seluruh tamu-tamu yang ada di Kota Bontang. Yang UMKM juga ikut bangkit ya Pak dengan adanya gerakan pemakaian udeng motif ini Pak. Pak Basri mohon izin Pak, banyak pertanyaan mengenai kisah sukses Pak Basri mengenai memimpin Kota Bontang. Bisa diceritakan mohon izin perjalanan filosofinya seorang Bapak Basri Rase sampai menjadi wali kota Bontang ini seperti apa Pak? Dia dari sangat keluarga yang sederhana sekali gitu Bapak. Saya punya prinsip kita boleh lelah tapi tidak boleh menyerah. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang lelah cari kerja. Dan kita sudah cari kerja. Dan di mana ada keinginan, pasti ada jalan. There is a will, there is a way. Artinya kalau ada keinginan, pasti ada jalan. Sepanjang niat kita itu baik pada siapapun. Dan kita harus nanti tulus. Dan yang terakhir, jangan ada dendam dalam kita. Karena justru perbedaan itu menjadi kekuatan kita untuk diperkat. Itu apa yang kita mau. Nah, kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah, semua ini kami dapatkan karena akibat daripada sinergi dan kolaborasi daripada baik itu masyarakat, pemerintah, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada. Konsep pentahelix itu yang harus dilakukan pelibatan dari seluruh unsur, dari misi dan semuanya. Mohon izin Bapak, kemudian kalau disambungkan dengan konsep pentahelix Pak, di situ kan ada unsur teman-teman muda Pak yang anak muda yang sangat menjadi
potensi dari Pak Wali, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak? Kebetulan juga Bapak habis membuka kegiatan dari teman-teman mahasiswa ya, Pak. Kira-kira harapannya seperti apa, Pak, untuk teman-teman anak muda ini bisa? Mahasiswa ini adalah generasi penerus bangsa. Mahasiswa ini punya potensi yang luar biasa. Maka kita harus berikan ruang kepada mereka untuk mengembangkan dan punya potensi yang ada. Maka salah satu visi misi saya ini bagaimana anak muda kita berikan wadah melalui rumah kreasi milenial. Dan insya Allah tahun depan kita bahas. Dan tahun ini melalui sebuah kerjasama dengan stakeholder yaitu PT Kaltim Mitra Indonesia yang membangun Bontang Kreatif Hub. Sekarang ini sudah terbangun. Insya Allah di tahun ini telah bisa dikoordinasikan oleh. Bahkan kami sendiri pun akan membangun namanya RKM, Rumah Kreasi Indonesia. Di antara jumlah subsektor dari ekonomi kreatif itu akan kita produksi. Dan ini setiap saat ini kita libatkan bagi mereka untuk bantu kita dalam hal masalah UKM, masalah pariwisata dan sebagainya. Dan ke depan ini mampu peserta berpartisipasi dan melihat peluang itu sebagai bagian untuk ke depan dalam rangka meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan ini. Salah satunya adalah sektor pariwisata dan UKM, dan masuk sektor-sektor industri. Sekarang ini kami di kota ini tidak hanya berfokus pada industri hulu, tapi juga sudah kita berani sekarang ini mencoba untuk melakukan transformasi ke industri hilir. Salam investasi. Terima kasih, Bapak.